soal korupsi sebagai pertanggungjawaban negara. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Sebagai penasihat khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dan reformasi kepolisian. Ya, tentu saja kami berharap tim transformasi ini akan betul-betul bisa mentransformasi Polri secara baik dari dalam dan keluar untuk bisa meningkatkan citra positif Polri terhadap kinerjanya di hadapan masyarakat. Ya kan semangatnya sebenarnya sama ya. Kemudian kan di internal kepolisian juga kita apresiasi kita membentuk tim reformasi. Selamat malam. Harapan untuk reformasi dan transformasi Polri jadi keniscayaan. Setelah Presiden mengangkat penasehat khusus untuk reformasi Polri, Kapolri juga membentuk tim reformasi dan transformasi Polri. Apakah kali ini serius atau pencitraan semata? Malam hari ini secara eksklusif Rosi bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Jenderal, selamat malam. Terima kasih sudah di Rosi. Selamat malam, Mbak Rosi. Terima kasih juga atas undangan untuk ikut gabung di acaranya Mbak Rosi. Rasanya Pak Kapolri termasuk orang yang paling dicari untuk ditanya. Setelah banyak peristiwa-peristiwa yang menjadi perhatian publik. Saya mencoba untuk merangkum banyak yang menjadi pertanyaan publik, tapi saya mulai dulu yang paling terbaru ya Pak. Okay. Pak Kapolri membentuk tim reformasi Polri. Padahal Presiden Prabowo juga sudah mengangkat penasihat khusus Presiden untuk keamanan dan termasuk juga reformasi Polri. Apakah Pak Kapolri ingin mendahului rencana Presiden? Saya kira tidak ya. Dari sisi kami sebaliknya justru. Jadi dengan kita membentuk tim akselerasi, ini diharapkan kita bisa mempersiapkan diri untuk juga segera melakukan evaluasi ke dalam, sehingga kemudian pada saatnya nanti komite reformasi yang dibentuk Bapak Presiden, kemudian bisa berkoordinasi, berkomunikasi, dan tentunya apa yang menjadi kebijakan-kebijakan strategis yang ada di komite reformasi, segera bisa kita tindak lanjuti. Ada jadi kemudian muncul semacam analisa Pak Kapolri bahwa sudah dibentuk penasihat khusus Presiden dan kemudian Istana juga mengatakan akan membentuk tim, tapi Pak Kapolri juga membentuk tim seolah tidak mau ketinggalan dan ingin rasanya mau menandingi rencana Presiden. Ya, sekali lagi dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa kita tidak pernah ingin membentuk tim tandingan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaliknya justru ini bentuk dari respon cepat kita terkait dengan apa yang menjadi harapan publik, terkait dengan arah yang akan dilaksanakan oleh tim komite reformasi bentukan Presiden, sehingga kemudian pada saat nanti ada hal-hal yang harus segera kita perbaiki, maka kami bisa melakukan akselerasi dengan lebih cepat. Saya kira itu. Pak Kapolri, tetapi setelah ada pengumuman soal tim reformasi dan transformasi Polri itu, ada skeptisme dan ada ketidakpercayaan pada tim yang dibentuk
Pak Kapolri. Landasan berpikirnya sederhana. Bagaimana mungkin reformasi dan transformasi di tubuh Polri itu dilakukan oleh orang-orang yang dianggap sebagai penyebab harus direformasi. Bagaimana Pak Kapolri menjawab ini? Jadi saya kira kalau kita nggak mereform diri kita sendiri, tentunya seberapa hebat pun komite ataupun komisi yang dibentuk, orang-orang yang ada di dalamnya, kalau kita nggak mau mereform kita sendiri, ya percuma. Jadi justru dengan kita bentuk tim yang kemudian memiliki semangat yang sama untuk melakukan reform, melakukan transformasi perbaikan, tentunya ini menjadi penting karena semangatnya ini kemudian menjadi sama dengan apa yang menjadi harapan dan kebijakan dari Presiden pada saat membentuk tim komite. Dan juga ini saya pikir juga ini yang menjadi harapan publik. Sekali lagi, reform itu memang harus dilakukan dari dalam oleh kita. Niat baik, kita memiliki semangat untuk melakukan perbaikan terhadap institusi. Begitu kita memiliki frekuensi yang sama, memiliki niat yang sama, tentunya semua yang menjadi keputusan, kebijakan strategis yang ada di Komisi Reformasinya Bapak Presiden itu bisa berjalan. Tapi sebaliknya kalau dari kita tidak ada niat tersebut ataupun kami tidak dalam posisi yang siap untuk direform, ya semuanya percuma. Bapak ingin mengatakan bahwa semangat reformasi transformasi itu harus juga dimulai dari dalam. Karena tanpa ada kesadaran perlunya reformasi dari dalam, maka seberapa hebatnya tim dari luar pun itu tidak akan dapat bersinergi dengan baik. Harus ada kesadaran dari dalam. Yeah. Pertanyaannya Pak, dari susunan tim yang Bapak bentuk saja. Tadi sudah saya katakan bahwa bagaimana orang melihat bagaimana bisa melakukan reformasi kalau yang dibentuk itu juga bagian dari yang dianggap perlu direformasi. Pertanyaan singkatnya begini Pak, dapatkah Polri mereformasi dirinya sendiri? Ya, saya kira wajib dan Polri harus bisa. Karena memang yang akan mengawai, yang akan berubah adalah insan-insan Polri. Kalau kita tidak memiliki keyakinan bahwa kita bisa mereform, bisa melakukan perbaikan, ya terus siapa lagi? Jadi saya kira itu menjadi satu keyakinan bahwa kita semua di institusi Polri memiliki harapan untuk bagaimana melakukan perbaikan terhadap institusi Polri. Saya kira itu. Pertanyaan mendasar juga begini, Pak Listio, yaitu tidak dilibatkannya mereka, para cendekiawan, pemerhati polisi, aktivis untuk terlibat dengan tim internal ini. Tidakkah ini juga menjadi masukan yang penting untuk melihat tim bentukan Kapolri ini adalah tim yang kredibel? Baik, jadi sebenarnya kita tetap melibatkan teman-teman dari eksternal, dari pakar untuk memberikan masukan kepada kami. Namun untuk internal tentunya kami harus mempersiapkan anggota-anggota kita yang tentunya juga memiliki semangat yang sama. Jadi kita tidak dalam posisi tidak melibatkan, kita tetap melibatkan eksternal, para pakar, para ahli yang ada, dan itu menjadi bagian yang saling melengkapi sehingga kemudian arah dan harapan masyarakat terhadap institusi kita ini betul-betul bisa kita pahami dan kemudian reformasi tersebut betul-betul bisa kita laksanakan. Karena begini Pak, dalam tim yang dibentuk itu orang akan percaya kalau susunannya kredibel, orang-orangnya mendapat trust dari publik. Mengapa tidak sejak awal tim yang Bapak bentuk juga berisi orang-orang yang paling tidak memiliki indikasi memberikan atau mendapatkan trust dari publik? Kenapa itu tidak dilakukan? Sebenarnya transformasi Polri itu sudah kita lakukan sejak awal, khususnya pada saat saya dipilih menjadi Kapolri. Transformasi itu sebenarnya sudah kita laksanakan dan terus berjalan. Namun di saat ini tentunya kita juga harus memperkuat dari tim yang sudah ada dengan tambahan-tambahan
personil-personil yang kita anggap memiliki integritas. Saya kira Pak Krisnanda sebagai ketua tim ini beliau memiliki latar belakang akademisi, pergaulan beliau juga dengan masyarakat, dengan para pakar sangat bagus, sehingga beliau tentunya kita harapkan bisa menjadi jembatan antara apa yang menjadi harapan masyarakat dengan apa yang saat ini sedang kita kerjakan. Dan saya kira sosok Pak Krisnanda juga menjadi salah satu pilihan, walaupun sebelum-sebelumnya tim-tim itu juga sudah kita laksanakan, sudah kita berikan tugas kepada masing-masing yang kita tunjuk untuk melaksanakan. Namun kali ini kita perlu mengkonsolidasikan ulang untuk semakin memperkuat dan mempercepat akselerasi dari transformasi yang kita laksanakan. Oke, katakanlah Pak Kapolri tidak ada yang meragukan, tetapi yang juga harus dipahami bagaimana publik bertanya-tanya tim pembentukan Pak Kapolri ini, kenapa nggak melibatkan unsur eksternal? Mereka-mereka para tokoh yang paling tidak dapat memberikan trust publik saat Pak Kapolri memang ingin melakukan transformasi di tubuh Polri. Ya, jadi hari ini tadi pagi kita rapat dengan para pakar dari akademisi, dari para pakar, kami pimpin langsung, kemudian secara teknis saya minta untuk kepala tim untuk melanjutkan. Di situ dari awal sebenarnya kita sudah melibatkan, namun memang tidak kita tuangkan di dalam sprint. Kenapa enggak, Pak? Ya memang beliau-beliau kan para pakar yang independen yang bisa memberikan masukan, yang bisa mengkritik kita. Paham, tapi kenapa mereka tidak dimasukkan ke dalam tim? Sekali lagi concern banyak orang adalah supaya tim ini juga bisa memberikan trust dari publik. Mereka kita masukkan, tapi tidak kita sprintkan. Kita undang, beliau-beliaunya mau, beliau-beliaunya ikut, dan terbukti dengan kehadirannya. Dan saat saya membuka ruang untuk kita semua siap untuk dikritisi, kita siap untuk diberikan masukan apapun, dan itu menjadi concern kita. Dan beberapa hari ke depan kita juga akan melaksanakan semacam FGD, semacam acara sarasehan dengan teman-teman dari koalisi masyarakat sipil. Sehingga kemudian kita bahkan yang paling kritis pun akan rencananya menjadi narasumber untuk memberikan masukan pada Polri. Ya, semua bahkan yang kita undang tadi pun adalah orang-orang yang sering kritik Polri. Dan itu menjadi bagian dan komitmen kita bahwa kita ingin menunjukkan bahwa kita betul-betul ingin melakukan perubahan khususnya terhadap apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap institusi Polri. Desakan publik untuk reformasi Polri menguat usai insiden penanganan demonstrasi yang dinilai eksesif. Desakan reformasi di tubuh Polri menguat pasca demo Agustus lalu. Akankah tim reformasi yang baru mampu mengembalikan wajah polisi yang humanis dan profesional? Secara eksklusif, saya akan menanyakannya langsung ke Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pak Kapolri, banyak kritik soal polisi dalam penanganan yang sangat agresif, eksesif, abusif untuk penanganan demonstrasi. Dan rasanya penilaian ini adalah penilaian yang berulang. Saya mau tanya dulu apa tanggapan Pak Kapolri? Baik, jadi sebenarnya polisi ini adalah salah satu institusi dan juga menjadi bagian yang juga harus taat terhadap aturan dan norma hukum yang ada. Sebagai contoh begini, terhadap kegiatan aksi demo, aksi-aksi yang sifatnya menyampaikan kebebasan berekspresi,
tentunya Polri memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi mereka. Jadi sepanjang itu dilaksanakan dengan tertib sesuai aturan undang-undang yang ada, tentunya kewajiban Polri untuk menjaga dan mengamankan. Berbeda dengan pada saat terjadi aksi, kerusuhan, anarkis, dan kemudian hal tersebut berdampak mengganggu masyarakat lain, berdampak terhadap terganggunya kepentingan umum, apalagi sampai dengan merusak, membakar, dan juga bahkan membahayakan jiwa, ya tentunya Polri harus melakukan tindakan tegas karena itu diatur di dalam undang-undang. Kewenangan apa yang diberikan kepada Polri juga diatur di dalam aturan-aturan yang ada. Ya Pak Kapolri, secara normatif itu memang selalu yang dijelaskan bahwa polisi untuk demonstran itu akan memberikan perlindungan dan tindakan-tindakan yang dianggap cukup keras itu untuk mereka yang selalu dibilang oleh polisi bagian dari anarko begitu. Tetapi penilaian soal polisi menangani demonstrasi itu secara meluas dan rasanya hampir merata. Tidak saja dari tuntutan yang selama ini kita dengar di 17+8, kita juga tahu ada Gerakan Nurani Bangsa memerintahkan kepolisian untuk secepatnya mengevaluasi dan menata ulang kebijakannya agar tidak menimbulkan tindakan eksesif yang melanggar HAM dan hak konstitusional warga lainnya. Artinya Pak Kapolri, ada hal mendasar yang memang perlu menjadi perhatian polisi dalam penanganan demonstrasi. Baik, jadi tentunya di setiap tahapan penanganan aksi, khususnya yang menjadi perhatian publik, kita terus melakukan evaluasi tentunya. Tentunya terhadap pelanggaran yang terjadi, khususnya SOP yang diatur, tentunya kita juga akan melakukan penindakan terhadap anggota-anggota. Dan kita juga lebih senang apabila pendekatan yang kita lakukan pun juga pendekatan yang lebih humanis, pendekatan-pendekatan yang mengedepankan kegiatan-kegiatan yang bersifat dialog. Itu tentunya menjadi hal yang kita harapkan dan tentunya ini juga kita titip juga kepada teman-teman bahwa polisi menjaga ruang demokrasi sepanjang hal tersebut dilaksanakan dengan cara-cara yang tertib karena memang undang-undangnya mengatur demikian. Kalau melanggar kita memiliki kewenangan untuk memberikan mulai dari yang bersifat peringatan sampai kita melakukan tindakan tegas terukur. Itu menjadi bagian yang memang bisa kita laksanakan karena memang undang-undang mengatur demikian, regulasi-regulasi dan SOP-nya yang ada mengatur demikian. Yang penting buat saya adalah mari kita jaga ruang demokrasi ini dengan sebaik-baiknya, unjuk rasa kita persilakan, tapi bagaimana menghormati kepentingan masyarakat lain juga menjadi hak asasi manusia yang juga harus tetap kita jaga karena semuanya memiliki hak yang sama. Tindakan represif polisi juga dilihat seperti penggunaan gas air mata dan itu dilakukan secara, kalau saya katakan banyak yang menilai membabi buta dan juga ada kritik soal penggunaan gas air mata yang ternyata juga sudah kadaluarsa. Tidakkah ini juga menunjukkan bahwa sering sekali tindakan represif itu tidak untuk mereka yang ingin melakukan kerusakan, tetapi juga untuk para demonstran? Ya. Jadi memang seperti yang saya sampaikan bahwa polisi selalu mengutamakan tahapan yang paling lunak, mulai dari kita melaksanakan dialog, bahkan kita lakukan upaya untuk memfasilitasi, namun sekali lagi, manakala kemudian terjadi tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak, membahayakan, melempar, maka polisi diperkenankan menggunakan tahapan penggunaan kekuatan selanjutnya, mulai dari penggunaan tongkat, gas air mata, peluru karet, bahkan peluru tajam pun aturan itu ada. Jadi makanya kami selalu menyampaikan bahwa
lebih baik kegiatan-kegiatan yang ada dilaksanakan dengan tertib, dan selama ini banyak sekali aksi unjuk rasa yang besar seperti tanggal 1 September, teman-teman pada saat melaksanakan kegiatan dari buruh itu jumlahnya kelompoknya besar, isunya macam-macam, namun sepanjang semuanya berjalan dengan tertib, tidak ada penggunaan gas air mata sama sekali, tidak ada penggunaan alat-alat yang bisa kemudian melukai, ataupun semuanya berjalan dengan baik. Dan mungkin nanti bisa dilihat peristiwa yang ada, bedanya antara saat aksi demo tertib dengan aksi yang dilakukan oleh kelompok anarkis yang cenderung melakukan kerusuhan. Kalau misalnya katakan mereka terindikasi dan polisi menemukan bukti bahwa mereka melakukan tindak perusakan, kekerasan, oke, mereka ditangkap oleh polisi. Tetapi Amnesty International juga Indonesia mencatat 561 korban kekerasan fisik dan intimidasi, 244 korban gas air mata dan water cannon. Tidakkah ini juga meskipun mereka bersalah ada SOP soal penahanan dan penangkapan yang juga harus dievaluasi, Pak Kapolri? Baik, jadi dari para pelaku unjuk rasa ataupun para pelaku tindakan anarkis, tentunya kita juga memilah-milah. Banyak yang diamankan, tapi juga banyak yang dibebaskan. Namun terhadap tindak pidana yang kemudian memang itu harus kita tindak lanjuti, seperti sebagai contoh misalkan ada pembakaran, dia melakukan penganiayaan, dia melakukan penjarahan seperti yang terjadi kemarin, ya mau tidak mau itu harus kita proses karena memang itu melanggar pidana. Jadi tentu ini hal yang berbeda karena ada pidana di dalamnya dan kita harus memberikan perlindungan terhadap masyarakat lain dan proses pidana harus kita jalankan. Walaupun tentunya seperti pada anak-anak misalkan, kita juga memberikan hak-hak mereka untuk menjalankan apa yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga kemudian upaya diversi itu kita berikan. Jadi tidak semuanya kemudian kita lakukan proses pidana seperti orang dewasa pada umumnya. Jadi hal-hal tersebut tentunya kita berikan, termasuk juga restoratif justice terhadap orang-orang tertentu juga kita berikan. Pak Kapolri, polisi dengan tegas selalu menjelaskan, mengatakan bahwa memisahkan antara demonstran dan mereka kelompok yang melakukan perusakan dan kekerasan. Polisi bisa tegas soal itu, tetapi polisi seperti tidak dapat bertindak apapun tentang pada penjarahan. Kita tahu ada penjarahan anggota DPR, termasuk juga rumah pribadi Menteri Keuangan. Polisi seperti tidak memiliki kendali pengamanan pada saat itu. Padahal polisi bisa bertindak eksesif pada mereka yang didefinisikan sebagai yang melakukan perusakan. Ya, saya kira terkait dengan pola-pola pelaku aksi anarkis, pelaku kerusuhan, Polri bisa membaca pola mereka sehingga kemudian terlihat tanda-tandanya di lapangan. Seandainya misalkan mereka turun tanpa orasi, kemudian langsung melakukan pelemparan dan sebagainya, dari hal-hal tersebut kita bisa pelajari. Sehingga tentunya juga kita juga mengedepankan pencegahan. Jadi kita lakukan sweeping terhadap bom molotov misalnya, terhadap senjata tajam yang mereka bawa itu kita lakukan untuk mencegah terjadinya kerusuhan. Namun kalau aksi penjarahan ini memang jauh lebih sulit. Karena apa? Terjadinya biasanya pasca kerusuhan dan titiknya juga menyebar, tidak di satu titik, sehingga kemudian ya terus terang polisi memang sulit menghadapi hal tersebut karena memang tidak terdetek, kemudian sifatnya tiba-tiba bercampur dengan kelompok-kelompok yang melaksanakan kerusuhan. Jadi ini lebih kompleks, lebih sulit, dan tentunya itu juga
menjadi salah satu PR kita ke depan untuk kemudian bisa mengatasi hal-hal tersebut. Karena itu sesuatu yang sangat tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Ya. Mungkin bagi mereka yang pernah mengalami 98, rasanya harapan penjarahan itu hanya terjadi di 98 dan kita tutup buku pada sejarah kelam itu. Siapa yang menyangka dan tidak ada satupun yang punya harapan atau bisa melihat ada penjarahan lagi di pasca kerusuhan di akhir Agustus lalu, Pak Kapolri, dan seperti ada di Surabaya, di Makassar dan di beberapa daerah itu bisa dibilang Indonesia lumpuh, seperti tidak ada polisi. Bisa diakui seperti itu, Pak Kapolri? Ya, yang jelas memang peristiwa itu terjadi di mana-mana, hampir serentak, dan itu membuat Polri saat itu sempat dalam kondisi hanya bertahan. Sehingga kemudian kita melaksanakan rapat dan segera kita ambil keputusan, polisi harus segera bertindak karena masyarakat saat itu memang kita banyak mendapatkan keluhan, kekhawatiran mereka, sehingga kemudian saat itu polisi mengambil langkah, polisi bertindak tegas, polisi harus mengambil alih situasi yang ada dan segera mengembalikan situasi sehingga kembali normal. Dan saat itu dalam waktu 2 hari situasi yang ada bisa kembali normal, dan tentunya ini menjadi evaluasi kita bahwa ke depan hal ini tidak boleh terjadi lagi. Ada situasi terlihat seperti polisi, maaf kalau saya katakan, nggak bisa ngapa-ngapain, atau semacam kondisi di mana polisi akan dilihat sebagai gagal. Apakah memang itu kondisi sebenarnya, atau ada sesuatu yang memang didesain untuk terlihat polisi gagal? Ya, mungkin Mbak Rosi boleh berasumsi, tapi di sisi saya melihat bahwa peristiwa yang ada harus segera kita tindak lanjuti, dan langkah yang paling utama adalah, mohon maaf, peristiwa yang ada itu sempat menjatuhkan moral anggota saya. Sehingga tugas saya saat itu adalah bagaimana mengembalikan moral anggota supaya bangkit kembali dan segera bisa melaksanakan tugasnya. Dan saat itu yang kita lakukan, sehingga kemudian moral anggota kembali bangkit, kita bisa segera pulihkan. Dan mungkin sekarang kita lihat bahwa kondisi sudah normal, namun kita tetap waspada. Jangan sampai hal ini berulang kembali. Waktu itu banyak tersebar bagaimana Bapak berpidato dan mengatakan kita sama-sama jaga dan gunakan kalau perlu senjata, perlu tajam gitu ya Pak ya, koreksi saya kalau salah. Dan yang akan bertanggung jawab adalah saya, Listio Sigit. Ya, saya kira memang itu fakta ya, bahwa pasca terjadi musibah, terlindas, kemudian situasi yang ada menjadi tidak normal. Kondisinya semakin meningkat, bahkan terjadi pembakaran di mana-mana, markas komando kita dibakar, DPRD dibakar, moral anggota jatuh. Dan saat itu yang saya pikirkan hanyalah satu, bagaimana caranya moral mereka bangkit. Saat itu tidak ada yang berani mengambil suatu keputusan, sehingga saya selaku Kapolri harus mengambil langkah. Dan saya sampaikan kepada anggota bahwa kalian laksanakan kewenangan yang kalian miliki sesuai dengan aturan undang-undang, termasuk penggunaan peluru karet, peluru tajam bila diperlukan, karena aturannya sudah ada. Dan kalau ada apa-apa, Listio Sigit, Kapolri, siap dicopot. Karena saat itu anggota kita sedang dalam posisi yang moralnya sangat jatuh. Dan perlu ada yang mengambil alih tanggung jawab itu. Dan saya siap melakukan itu. Pak Kapolri, saya sebenarnya ingin langsung bertanya
setelah tadi di bagian sebelumnya soal Kapolri yang bersedia dicopot. Tapi tahan dulu untuk pertanyaan saya soal itu. Saya ingin bertanya dulu soal di antara banyak para demonstran itu banyak yang hilang. Apakah polisi juga memiliki tanggung jawab untuk mereka mencari yang hilang? Seperti misalnya dari Kontras, data menunjukkan ada 4 orang hilang, 2 ditemukan, 2 masih belum ditemukan. Dan ini menjadi bagian dari tuntutan publik untuk menemukan mereka. Bagaimana tanggung jawab Polri? Baik, jadi kita pun mendengar terkait dengan informasi orang hilang yang disampaikan oleh teman-teman dari Kontras. Oleh karena itu kita juga kemudian membuat posko pelayanan, posko aduan untuk kemudian bisa bekerja sama baik dari Kontras maupun dari Komnas HAM. Dan saat itu dari informasi awal kalau tidak salah 5 ya, itu kemudian akhirnya kita mendapatkan informasi terkait dengan keberadaan dari 2 orang yang kemudian kita cari, satunya kita dapatkan di Jawa Timur, yang satunya lagi di Kalimantan kalau tidak salah. Dan memang setelah kita temukan tentunya kita lakukan pendalaman kenapa mereka bisa hilang, dan ternyata bukan karena ada yang menyuruh ataupun ada yang memaksa, namun lebih kepada ada urusan-urusan personal mereka yang kemudian mereka tidak menginformasikan kepada keluarga, tidak menginformasikan kepada teman-temannya, sehingga kemudian menjadi catatan sebagai orang hilang. Tentunya kita sampai saat ini terus juga melakukan pencarian juga terhadap yang lain. Ini sebagai bentuk bahwa kita Polri tentunya peduli terhadap hal-hal seperti itu, dan kita melakukan upaya semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan saudara-saudara kita, masyarakat yang ini saat ikut ini menjadi tanggung jawab polisi ya Pak? Kita ikut. Pak, 17+8 tuntutan yang selama ini kita dengar itu tidak tentang bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. Dan ini juga terkait dengan permintaan Gerakan Nurani Bangsa, terutama juga dari Ibu Negara kemarin datang, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, untuk membebaskan aktivis ditahan. Pertanyaan yang paling pertama, apa urusannya aktivis ikut ditahan, Pak Kapolri? Baik, jadi sebenarnya bukan masalah aktivis ataupun bukan aktivis, tapi kami sedang melakukan proses penegakan hukum. Ya, salahnya apa, Pak? Ada peristiwa-peristiwa pidana yang kemudian kita dalami, sehingga kemudian kebetulan dia aktivis. Bisa saja bukan aktivis, tapi kebetulan dia aktivis dan kemudian terkait dengan proses-proses yang saat ini sedang kita dalami. Artinya begini, sepanjang kita mendapati adanya alat buktinya cukup, menyangkut suatu pidana tertentu, tentunya kita harus mengambil langkah. Bukan karena aktivisnya, tapi karena perannya, karena perbuatannya terkait dengan peristiwa pidana yang terjadi. Kalau perannya sebagai, katakan, oke, dia kebetulan aktivis, tapi kalau perannya misalnya memberikan advokasi untuk bersuara kritis, advokasi untuk ikut unjuk rasa, turun ke jalan, bakar ban misalnya sebagai bagian dari simbol-simbol demonstrasi damai, apa salahnya? Baik, jadi yang kita temukan bukan seperti itu. Jadi yang kita temukan adanya provokasi, penghasutan, penggunaan dan pembuatan bom molotov, menyerang petugas, membakar gedung-gedung, membakar objek-objek tertentu, itu yang kita temukan. Sehingga dari situ kita melakukan pendalaman-pendalaman dan kita dapatkan pelaku-pelaku lain yang terafiliasi, dan ini menjadi satu rangkaian, sehingga mau tidak mau kami tentunya harus mengambil langkah mulai dari melakukan penangkapan, pemeriksaan, penggeledahan, dan mungkin saat ini kita lakukan penahanan karena memang
proses pendalaman masih terus kita lakukan. Kalau misalnya kemarin Ibu Sinta Nuria Wahid, Ibu Negara mengatakan akan menjamin dan minta dibebaskan, tidakkah ini menjadi salah satu pertimbangan yang cukup penting, Pak Kapolri, untuk membebaskan aktivis Del Pedro Marhaen? Jadi tentunya kita menghargai beliau-beliau sebagai tokoh-tokoh nasional yang peduli dengan masalah ini. Tapi sekali lagi karena kami saat ini sedang melakukan pendalaman terhadap suatu peristiwa pidana yang terjadi, tentunya kami juga mengharapkan beliau-beliau memberikan kesempatan kepada kami untuk merangkai, mencari tahu, mendapatkan suatu titik terang sehingga semua yang terjadi menjadi jelas. Namun tentunya apa yang menjadi harapan-harapan beliau juga tentunya menjadi pertimbangan dari penyidik kami. Namun demikian tentu tugas mereka untuk membuat terang peristiwa pidana yang ada, keterkaitan satu dengan yang lain saat ini menjadi fokus mereka untuk bisa menyelesaikan. Setelah aktivis ditangkap, polisi juga kemudian melakukan penyitaan terhadap buku-buku yang dianggap berhaluan kiri gitu. Betul memang ada peristiwa waktu itu di Pos Lantas Waru Sidoarjo dirusak dan dibakar massa, itu tanggal 29-30 Agustus lalu. Polisi juga dilaporkan dikeroyok. Nah, tapi kemudian ada penangkapan orang-orang termasuk anak yang di bawah umur atau anak yang berhadapan dengan hukum, tapi juga ada penyitaan buku yang dianggap beraliran kiri. Ada penangkapan aktivis, ada penyitaan buku-buku yang dianggap aliran kiri. Padahal buku yang disita itu adalah pemikiran Karl Marx yang ditulis oleh Romo Magni Suseno. Ini polisi dianggap sebagai ingin memberangus aktivisme. Jadi saya kira kita tidak melakukan penyitaan terhadap buku aliran kiri, tidak. Tapi pada saat kita melakukan proses penanganan suatu tindak pidana, tentunya pada saat kita melakukan penggeledahan dan kemudian kita melakukan penyitaan terhadap hal-hal yang kita temukan di TKP, ya mungkin ada catatan, belanja dan sebagainya, itu pun juga kita amankan. Jadi tidak ada kaitannya dengan buku yang di dalamnya berisi aliran kiri atau aliran kanan, tidak seperti itu. Karena memang semua alat bukti itu memang disita oleh polisi, bukan karena bukunya. Ya, karena tugas kita tentunya semua yang ada di dalam TKP tentunya harus kita pelajari, kita rangkai. Ini perlu dikelirkan, jadi bukan karena bukunya yang dianggap itu tentang Karl Marx, tentang kisah para diktator, bukan karena judul bukunya kan itu disita, Pak Kapolri? Kebetulan saja ada buku itu, tapi bukan karena bukunya ataupun aliran yang ada di dalam buku itu kemudian membuat buku itu disita. Jadi saya ingin meluruskan masalah ini. Ya. Pada bagian berikutnya, Pak Kapolri, banyak desakan supaya Jenderal Polisi Listio Sigit mundur. Apa jawaban beliau? Dan malam hari ini saya ingin menanyakan pertanyaan pamungkas untuk Kapolri yang oleh banyak pihak diminta untuk mundur. Saya sudah bersama Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pak Kapolri, setelah aksi demo lalu kemudian berakhir dengan malam kelam penjarahan di anggota DPR dan kemudian rumah Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan pada waktu itu, banyak yang menyerukan copot Kapolri. Apa komentar Pak Kapolri atau tanggapan Pak Kapolri tentang tuntutan ini? Ya, saya juga bukannya tidak mendengar dan kemudian tidak berpikir untuk apakah saya harus mengundurkan diri ataukah saya harus bertahan, dan ini kemudian menjadi polemik ya
dan juga menjadi satu hal yang juga itu menjadi bagian dari beban yang saya pikirkan. Oh, jadi Bapak memikirkan itu juga? Saya pikirkan juga. Jadi ketika bilang harusnya Pak Kapolri mundur, itu menjadi pertimbangan Bapak juga? Dan itu saya sampaikan juga ke teman-teman, ke para pejabat, ke anggota. Bagaimana kalau saya mundur? Namun dari mereka juga banyak yang keberatan. Dan kemudian saya berpikir bahwa mundur di dalam situasi kondisi seperti ini, sama saja saya meninggalkan kondisi anggota, kondisi institusi yang sedang terpuruk, yang carut-marut, dan kemudian saya mundur, saya nggak tanggung jawab. Karena bagi saya terbebas dari itu, saya meninggalkan organisasi, saya meninggalkan anak buah saya dalam keadaan seperti itu. Tentunya yang harus saya lakukan adalah bagaimana mengembalikan mereka, mengembalikan model mereka, bagaimana mereka bisa bekerja normal lagi. Setelah itu tentunya prerogatif presiden. Kami prajurit, kita tegak lurus terhadap apa yang menjadi perintah presiden. Mengapa ketika semacam pertanggungjawaban moral Pak Kapolri, ketika memang ada hari-hari di mana di situasi di mana keamanan dianggap yang menjadi tanggung jawab Polri itu kemudian terasa lumpuh, mengapa pilihan mundur tidak menjadi bagian dari tanggung jawab moral Bapak? Iya, karena memang kondisi itu bukan membuat menjadi semakin baik, justru sebaliknya. Mereka butuh figur yang berani mengambil posisi tanggung jawab. Dan saat itu kita sudah dalam diskusi yang sebaiknya bagaimana. Dan saya juga sudah sampaikan bahwa saya siap mengambil resiko apapun dan saya siap dicopot. Dan itu saya sampaikan kepada para pejabat utama saat itu. Sebelum kemudian saya mengambil langkah dan perintah untuk anggota berani mengambil langkah tegas. Jadi itu yang penting buat anggota pada saat itu, karena saya mundur tidak menyelesaikan masalah. Justru mungkin akan semakin parah. Yang paling utama adalah mengembalikan semangat anggota, mengembalikan semangat institusi untuk betul-betul bisa melaksanakan tugasnya, mengembalikan keamanan, dan menjaga apa yang menjadi harapan masyarakat. Karena kita juga mendengar masyarakat banyak yang ketakutan, ada yang kondisinya kemudian sangat khawatir akan terjadi peristiwa-peristiwa yang mereka tidak inginkan. Dan saat itu yang dibutuhkan adalah kehadiran Polri yang bisa hadir memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dan itu bisa dilakukan kalau Polri mampu kembali bangkit dan melaksanakan tugasnya dengan baik pada saat dia menciptakan stabilitas Kamtibmas. Dan itu akhirnya menjadi hal yang harus saya lakukan. Kalau saat ini kemudian beredar tuntutan-tuntutan termasuk misalnya ada suara-suara juga dari DPR, dari politisi, menurut Bapak apakah tuntutan atau anggapan bahwa sudah saatnya Kapolri diganti itu sesuatu yang bersifat mengada-ngada, atau bagaimana Anda membaca banyaknya tuntutan supaya segera ada pergantian Kapolri? Itu kan hak dari masyarakat, dari DPR. Saya fokus untuk bagaimana Polri bisa melaksanakan tugas pokoknya dengan semaksimal mungkin. Urusan lain itu prerogatif presiden. Seperti tadi saya sampaikan, Listio Sigit Prabowo selalu dalam posisi yang tegak lurus, apapun perintahnya saya akan laksanakan. Baik, jadi di sini tadi Bapak sempat menceritakan itu bukan tidak dalam pikiran Bapak, sempat juga terpikir seperti itu. Tetapi meninggalkan jabatan itu seperti lari dari tanggung jawab. Tetapi Pak Listio Sigit lebih memilih untuk membangkitkan moral anggota, karena memang ada satu masa
di minggu-minggu lalu kondisi anggota begitu terpuruk dan harus ada pemimpin yang membangkitkan kembali moral anggota. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Bahwa anggota butuh figur, anggota butuh siapa yang berani bertanggung jawab. Dan saat ini situasinya kita ingin membangkitkan itu. Karena apapun, polisi diberikan amanat, diberikan mandat oleh Undang-Undang Dasar, oleh Undang-Undang untuk menjaga situasi Harkam Tipmas agar tetap kondusif. Dan itu saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dibutuhkan oleh seluruh insan-insan Polri. Kalau urusan Listio Sigit Prabowo sudah selesai. Jadi tugas saya laksanakan itu dulu. Dan itu menjadi PR saya, PR kita bersama untuk bagaimana performa institusi Polri bisa kembali seperti sebelumnya. Ya. Bagaimanapun juga Pak Listio, di era reformasi ini Pak Listio Sigit itu sudah mencetak sejarah. Menjadi Kapolri terlama di era reformasi ini. Tidak ada satupun Kapolri yang pernah mengalami perjalanan karir seperti Pak Listio Sigit menjadi seorang Kapolri. Tapi itu juga rasanya menjadi satu tanggung jawab karena ada janji reformasi dan transformasi di tubuh Polri di bawah kepemimpinan Pak Jenderal Listio Sigit. Siap. Kurang lebih seperti itu, Bu. Jadi amanah harus saya laksanakan sebaik-baiknya sampai dengan memang semuanya dirasa cukup. Terima kasih Pak Kapolri sudah meluangkan waktu di Rosi. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.